Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman, kita hari ini mau membahas tentang namanya investasi. Nah banyak yang tanya ke saya, Pak Vino, investasi yang terbaik itu apa sih? Kalau saya masih bekerja, kalau saya masih menjadi seorang karyawan, kalau saya nih mau nabung dengan cara yang baik seperti apa, Pak? Ya, ini kita akan bahas tentang 3 investasi terbaik untuk kita yang mungkin bergaji UMR. Oke, setelah yang satu ini. Nah, oke teman-teman. Jadi kita hari ini kan bahas tentang 3 investasi terbaik untuk kita yang bergaji UMR ya. Jadi kita harus tahu sendiri yang saya ingin bahas hari ini adalah UMR Jakarta, gitu ya. Jadi kita mau cek dulu nih UMR Jakarta berapa. Nah ini 4,9 juta. Jadi kita ngomong rata-rata aja deh ya, 4 jutaan deh. Kita ngomong kita punya gaji 4 jutaan rupiah. Terus kita mau investasikan ke instrumen apa yang cocok, gitu kan. Nah ini ada tiga investasi terbaik yang kita bisa lakukan. Oke, jadi yang pertama yaitu teman-teman, ini saya selalu sharing ya, di video-video sebelumnya juga saya pernah cerita bahwa investasi terbaik adalah leher ke atas ya. Investasi leher ke atas maksudnya apa ya? Pengetahuan kita ya, ilmu kita, terus lalu kemampuan kita, skill kita, itu poin banget. Jadi ketika kita punya investasi leher ke atas yang banyak gitu teman-teman ya, contohnya kita ikut pelatihan, contohnya kita ikut training ya kan, ikut seminar, ikut pembelajaran, atau ikut course apapun itu yang mungkin teman-teman di sini cocoknya atau mungkin sukanya di bidang apa, ya ikutlah course itu sebagian dari investasi. Jangan sampai kita menilai investasi dari segi kenaikan secara capital gain ya, atau secara nilai nominal uangnya, tapi kalau kita bisa bekali hidup kita, bekali kemampuan berpikir kita yang baik, maka itu jadi satu investasi yang sangat baik sekali. Karena saya yakin dapat saya orang yang beruntung ya, orang yang lucky atau beruntung itu adalah bertemunya kesempatan dan persiapan. Nah, seringkali kesempatan itu akan datang teman-teman. Percayalah, kesempatan pasti akan datang ya ke teman-teman, mungkin ke kehidupan teman-teman. Saya nggak tahu entah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa bulan lagi ke depan, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan persiapannya, gitu ya. Kita menyiapkan ini persiapan. Jadi ketika kita sudah ada kesempatan dan sudah siap, persiapannya juga matang, maka itu jadi namanya beruntung, ya. Dan saya yakin memang kalau yang namanya beruntung atau hoki itu ada. Nah, cuman masalahnya adalah hari ini kita sudah persiapkan belum. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa investasi yang terbaik, mungkin kalau kita gajinya masih di bawah 5 juta, ya kan, itu adalah paling utama investasi dari ke atas ya. Investasi pendidikan, investasi pengetahuan teman-teman. Bergaulah dengan orang-orang yang mungkin lebih sukses daripada kita, ya kan. Mungkin ajak ngobrol mereka, mungkin sekedar chit-chat yang apa ya, yang ringan, ngobrol ringan dengan orang-orang yang berhasil, dengan orang-orang yang sukses. Lalu kita bisa ajak mereka nongkrong, kita mungkin cuma traktir dia minum atau mungkin traktir makan, itu kan mengubah cara berpikir kita ke depannya. Secara nggak langsung itu sebuah investasi teman-teman. Jadi investasikan harga atas kita, termasuk investasi waktu ya. Jadi waktu kita yang kita ada, mungkin Anda bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu kan ada waktu nih, mungkin banyakan dari yang teman-teman di sini bekerja udah capek kan. Nah, tapi kita pingin lebih berhasil, lebih maju, otomatis kita harus investasikan waktu kita juga. Oke, jadi investasi lahir ke atas itu penting banget. Dan saya lihat orang-orang yang berhasil, sukses, mereka yang mulai dari nol, bahkan rata-rata mereka mulai dari minus, mereka pasti menginvestasikan lahir ke atas dulu, yang paling utama. Ya sebelum nanti investasi yang lain, entah itu saham, entah itu reksadana, entah itu emas, entah itu properti, nah itu kan nanti. Tapi ini penting nomor 1, oke? Nah, oke, yang nomor 2 teman-teman, yaitu investasi apa? Reksadana. Kenapa saya ngomong reksadana? Karena ini yang cara berinvestasi dengan risiko yang lebih rendah, ya, dan bisa apa ya, dalam jumlah nominal yang affordable gitu, yang terjangkau gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini mikir, wah Pak, investasi itu harus uang besar dulu, uang banyak. Nah, di reksadana nih teman-teman, kita bisa meminimalisir ya
minimalisir apa namanya resikonya, ya kan. Dan teman-teman nggak perlu apa namanya, nggak perlu mungkin pengetahuannya harus ini dan pengetahuannya harus apa sangat detail lalu kita harus cek setiap hari, enggak, karena sudah ada manajer atau manajer investasinya, ya sudah ada manajer investasinya sehingga kita akan lebih kecil resikonya. Saya sangat sarankan teman-teman punya reksadana, ya. Lalu yang ketiga teman-teman, nah ini yang ketiga adalah investasi apa? Dana pensiun. Oke. Jadi jangan lupakan investasi di masa pensiun karena ya. Jadi kalau mungkin siapa tahu teman-teman sudah bekerja selama ini, lalu Anda mungkin nanti ke depannya Anda punya cita-cita atau punya impian ingin jadi entrepreneur, ingin jadi pengusaha, maka Anda sudah punya modal, ya kan? Modal mungkin tabungan pensiun itu Anda bisa gunakan untuk modal usaha Anda ketika Anda nanti sudah pensiun. Tapi yang teman-teman di sini merasa, Pak, saya nggak mau sampai pensiun Pak, kerjanya Pak, saya mungkin di pertengahan nanti kalau sudah punya pengalaman banyak, nanti saya akan buka usaha. Ya kan, saya punya usaha, saya pingin mendirikan usaha sendiri. Ya, it's okay, itu pilihan kembali ke teman-teman sendiri. Tapi poinnya saya adalah ketika tadi poin pertama Anda sudah lengkapi, Anda punya pengetahuan atau mungkin punya investasi layar ke atas yang bagus, lalu Anda sudah investasikan reksadana juga, jadi uang Anda tersimpan dan lain-lain ya. Nah, baru teman-teman bisa apa ya, punya cara berpikir yang baik gitu menjadi seorang pengusaha. Teman-teman orang yang cerdas secara keuangan atau cerdas secara finansial, mereka itu bukan cuma sekedar mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya. Bukan cuma berpikir bahwa wah, orang yang pintar finansial Pak pasti uangnya penghasilannya banyak. Poinnya bukan itu teman-teman. Poinnya adalah bukan berapa banyak uang yang kita dapatkan, tapi berapa banyak uang yang kita simpan. Oke, saya ulangi, bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa uang yang kita bisa kelola dan simpan. Nah, itu baru namanya cerdas secara finansial. So, ya ini kita belajar dari kita mungkin teman-teman di sini yang bergaji UMR. Ini kesempatan kita untuk belajar dari hal kecil, hal sederhana, menabung, menyimpan uang, sisihkan uang, ya, bukan menyisakan. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya juga, menyisihkan bukan menyisakan. Jadi kalau menyisakan tuh Anda sudah pakai semuanya, tinggal uang berapa sisakan, ya kan? Tapi menyisihkan tuh di awal. Anda dapat uang berapa? Contohnya gajinya misalnya contoh tadi ya UMR 5 juta, ya kan? 30% kita sisihkan gitu kan. Jadi berarti berapa teman-teman? 1,5 juta. Sisihkan dulu, baru alokasikan ke yang lain. Ya kan, baru yang sisanya itu Anda bisa kelola untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Oke, Pak, kalau saya penghasilannya kecil, investasinya susah dong, Pak. Nah, itu. Ini bukan masalah besar atau kecil, teman-teman, tapi masalah cara berpikir. Kalau pikir kita dari awal sederhananya kita sudah punya apa ya? Sudah punya fondasi awal dari yang kecil ya, yang sederhana, mungkin penghasilan masih kecil tapi sudah punya cara berpikir tentang investasi, maka ketika Anda punya penghasilan besar pun Anda bisa investasikan dengan baik. Oke, itu aja sharing saya teman-teman semua hari ini. Semoga ini buka cara berpikir kita untuk bisa berinvestasi dan bisa menjadi orang yang memikirkan masa depan, ya, memikirkan hari esok. Jangan cuma berpikir bahwa ya sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, tapi kita harus berpikir bisa lebih jauh, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Maka itulah rahasia orang sukses. Ya, mereka bisa cuma bukan sekedar mendapatkan uang yang banyak, tapi mereka bisa mengolah dan menyimpan uang yang disediakan atau mungkin dipercayakan kepada mereka. Itu aja pesan saya. Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Salam hebat luar biasa.